Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat amma ba'du. Oke, kali ini saya ingin bahas suatu masalah yang menimpa salah satu ustadz ya, yang dia bingung kenapa kok ada masalah seperti itu timbul ya. Oke, nah berdasarkan konsep 3 kaidah, itu pelanggaran terhadap ketentuan Allah itu akan menimbulkan suatu masalah atau bencana. Nah, saya ingin bedah ketentuan apa sih yang dilanggar Ustadz ini, karena secara kasat mata itu dia tidak seolah tidak melanggar apapun, namun sejatinya dia melanggar. Oke, mari kita bahas. Oke deh, kita masuk asal muasalnya. Asal muasalnya tuh dia semacam dia buka agen haji umroh ya, haji umroh gitulah. Tapi kita bahas aja dari kronologinya ya. Jadi kronologinya ini seperti ini nih. Jadi ada beberapa jamaah nih. Jamaah ini setor uang ke ustadz tersebut, terkumpul gitu kan, sekian orang dengan sekian uang terkumpul di ustadz itu. Lalu ustadz ini transfer ke suatu perusahaan ya, karena perusahaan itu yang memberangkatkan. Nah, lalu apa keuntungan ustadznya itu? Nah, ternyata ustadz itu akan diberikan bonus oleh perusahaan berupa gratis berangkat haji. Jadi begitu kronologinya ya. Sekilas nih kayak normal, itu tidak ada apa-apa. Namun sebenarnya di sini ada sesuatu. Oke, sebelumnya kita bedah dulu ya dengan kaidah, konsep 3 kaidah yang bisa saya gunakan, yaitu yang pertama, kaidah pertama, apapun yang terjadi, yang telah terjadi adalah takdir. Jadi apapun yang telah terjadi pada ustadz tersebut itu takdir. Jadi kita jangan menyalahkan ustadz tersebut, dan ya udah, harus ustadz tersebut pun harus ikhlas menerima apa yang telah terjadi gitu ya. Namun kita masuk ke kaidah 2 ya. Pelanggaran hukum Allah akan menimbulkan masalah atau bencana. Nah, ini yang akan kita bahas. Apa sih kesalahan atau kesalahan ataupun ketentuan Allah yang dilanggar oleh ustadz tersebut? Lah, ustadz melanggar tersebut? Iya. Kemungkinan dia tidak sadar gitu kan. Ya, namanya manusia ya, belum tentu tahu semua ilmu agama tuh, belum tentu ya. Oke, nah kira-kira apa sih yang dilanggarnya itu? Mari kita begah, mari kita analisis dari sisi fikih muamalah. Nah, jadi ternyata ustadz tersebut melanggar sisi fikih muamalah. Nah, bagaimana? Jadi gini, jemaah itu kan nyetor uang ke ustadz itu kan, itu tuh sejatinya adalah uang pinjaman bagi ustadz itu, seolah pinjaman ya. Nah, ternyata uang pinjaman itu oleh ustadz tersebut disetor, ditransfer ke perusahaannya. Nah, perusahaan. Nah, uang pinjaman yang disetor ke perusahaan tersebut menghasilkan bonus. Jadi si ustadz ini mendapatkan bonus free berangkat haji. Nah, kalau kita cek, itu ternyata ada uang utang, itu menghasilkan keuntungan. Uang utang yang menghasilkan keuntungan itu adalah riba sejatinya. Jadi, tanpa sadar, ustadz tersebut telah melaksanakan praktik riba. Namun beliau tidak sadar bahwa dia melakukan hal riba. Makanya ternyata memang si Allah itu memberikan masalahnya dengan cara si perusahaan tersebut hilang atau kabur gitu. Jadinya ya gitu kan, si jamaahnya ini kan, dia nggak mau tahu, pokoknya kita harus berangkat gitu kan. Padahal si ustadz ini udah ketipu, uangnya dibawa ke perusahaan, tetap si jamaahnya tetap minta ke ustadz itu. Ya begitulah. Oke, jadi masalahnya timbulnya jadi begitu. Oke.
Ya intinya ya ini, ada fikih muamalah yang dilanggar, yaitu tentang riba. Itu riba ini ada di Al-Quran malah ada ayatnya yang Allah dan Rasulnya itu memerangi riba. Itu jadi keras sekali kalau tentang riba itu. Oke, lalu ya udah, karena kalau dia udah tahu bahwa ini haram gitu kan karena riba, harusnya dia bisa masuk ke kaidah 3, yaitu baru dia bisa hijrah. Jadi hijrah di sini bermakna, oh ternyata itu riba, jadi saya berjanji tidak akan melakukan hal itu lagi gitu kan. Jadi sadarlah bahwa itulah kesalahannya. Oke, jadi ya sampai segitu aja. Ini juga bersifat edukasi ya. Pertama edukasi, kedua saya ingin memberikan penerangan bahwa kita tuh bisa melakukan kesalahan fatal namun kita tuh tidak sadar, karena bentuk dari riba itu sekarang bisa sangat tidak terlihat gitu. Jadi seolah-olah dikemas secara baik gitu. Bahkan ini produknya kan umroh atau haji kan, tapi bisa riba gitu karena skemanya salah, tidak sesuai dengan fikih muamalah. Nah, kita taunya dari mana sih kalau itu udah bener atau enggak? Nah, ini kita harus tahu dari referensinya, itu di salah satunya di Harta Haram Muamalat Kontemporer karya Erwin Tanwizi. Jadi silakan teman-teman baca lagi, kaji lagi ini lebih dalam, karena di sini dijelaskan secara detail ya, kaidah-kaidah, konsep-konsep, mana yang boleh, mana yang tidak gitu kan. Karena kita yakini kalau kita sudah melaksanakan fikih muamalah secara benar, maka insya Allah akan memberikan keberkahan pada hidup kita, menjauhkan kita dari berbagai masalah seperti ini gitu. Oke, sekian dari saya, semoga cukup jelas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.